Kabar terbaru jelang Timnas Indonesia versus Bahrain bersama Bung Goldin, mari kita bahas. Ini Bung Goldin ada 3 kabar. Yang pertama adalah Messilgers pulang ke Belanda karena mengalami cedera. Berarti dia tidak bisa bermain nanti pada saat melawan Bahrain. Yang kedua adalah Emil Audero diharapkan ya nanti bisa menggantikan Martin Paes di saat melawan Bahrain. Kemudian João Paulo Pessi saya harap bisa bermain starter pada saat nanti melawan Bahrain. Yang pertama, Messilgers pada saat kemarin melawan Australia, ternyata Messilgers mendapatkan benturan yang sangat keras dan mengalami cedera di bagian paha. Dengan tindakan cepat, Messilgers akhirnya pulang ke Belanda, kabarnya pulang ke Belanda untuk diperiksa oleh dokter tim FC20. Berarti nanti pada saat Timnas Indonesia melawan Bahrain di GBK, Messilgers tidak bisa bermain, tapi kita tidak usah takut karena ada Rizky Ridho untuk mengganti Messilgers di lini belakang. Kalau menurut saya dari 3 penampilan Messilgers pada saat melawan Bahrain, kemudian melawan Cina dan melawan Australia, yang paling bagus adalah pada saat melawan Bahrain di leg pertama. Itu Messilgers bermain bagus, kemudian menurun di pertandingan kedua melawan Cina karena diganti juga oleh Sintayong di babak kedua kalau tidak salah. Kemudian pada saat melawan Australia itu sangat kurang bagus. Jadi dari 3 pertandingan Messilgers menurut saya paling bagus melawan Bahrain. Kita belum bisa menemukan Messilgers seperti kemampuannya di FC20 di Timnas Indonesia itu sangat berbeda sekali. Semoga nanti kedepannya Messilgers bisa menunjukkan kapasitasnya di Timnas Indonesia agar bisa mengamankan posisi dan juga bisa mengangkat Timnas Indonesia atau membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Kemudian Emil Audero diharapkan nanti bisa menggantikan Martin Paes. Tapi ini tidak serta-merta ya, karena Martin Paes kemarin pada saat melawan Australia kebobolan 5, yang pastinya itu mempengaruhi mental bertandingnya. Opsi yang paling logis adalah jika nanti Audero menggantikan Martin Paes, karena kita juga ingin melihat Audero menunjukkan kapasitasnya sebagai kiper Timnas Indonesia. Dia sudah bermain bagus di Eropa bersama Juventus, bersama Sampdoria, dan sekarang bersama Palermo. Diharapkan nanti kemampuannya bisa diuji pada saat melawan Bahrain. Semoga saja nanti ketika ada pergantian ini ada sedikit rasa optimisme dari supporter dan juga dari tim untuk bisa mengalahkan Bahrain di leg kedua. Karena kalau kita kalah nanti di leg kedua melawan Bahrain, maka peluang untuk lolos ke round 4 itu semakin berat karena kita akan bergantung ke pertandingan lain dan juga kita akan mengadu poin dengan Bahrain dan juga Cina. Yang keempat adalah yang ketiga adalah João Paulo Pessi. Pada saat melawan Australia, João Paulo Pessi sebenarnya saya harapkan bermain karena untuk memfilter serangan-serangan dari lini tengah Australia, tapi tidak tahu kenapa João Paulo Pessi tidak dimainkan oleh Coach Patrick, mungkin ada pertimbangan lain. Nah, diharapkan pada saat melawan Bahrain ini kita membutuhkan João Paulo Pessi. Pertama, ketika dia memegang bola, dia bisa mengontrol permainan. Kedua, ketika Timnas Indonesia kehilangan bola, yang pastinya dia menjadi gelandang box to box, bisa memfilter serangan-serangan dari Bahrain. Karena kita tahu Bahrain ini pemainnya memiliki kecepatan yang sangat luar biasa, itu karakter dari tim-tim Arab. Jadi diharapkan nanti João Paulo Pessi bersama Tom Hey dan juga Ivar Jenner bisa menjadi filter di lini tengah Timnas Indonesia. Tom Hey untuk memberikan umpan-umpan ke lini depan, João Paulo Pessi untuk bisa mengontrol pertandingan kapan harus cepat, kapan harus bermain lambat, dan Ivar Jenner menjadi tukang jegal di lini tengah Indonesia untuk mematahkan serangan-serangan lawan. Jadi ketiga pemain ini, yang pertama Messilgers tidak bisa bermain, lini belakang atau kiper membutuhkan Emil Audero untuk sebagai pengganti Martin Paes jika ini dimainkan. Dan yang ketiga, Timnas Indonesia butuh gelandang yang bisa mengatur tempo di lini tengah. Diharapkan João Paulo Pessi menjadi opsi Patrick Kluivert untuk pertandingan melawan Bahrain. Jadi cukup sekian berita dari Bung Goldin membahas tentang update pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Bahrain. Salam Timnas Indonesia.